Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kemarin malam Gus Jaka bukan mengundang sebenarnya, tetapi mengajak saya live streaming. Karena beliau mengadakan live streaming debat dengan YouTuber Salafi Wahabi. Dia mengajak saya melalui komennya di halaman channel saya. Dan saya balas, saya menghargai ajakan dia. Saya ucapkan terima kasih, tetapi saya belum bisa memenuhi ajakannya. Saya kira ini hal yang wajar. Ketika kita diajak oleh seseorang, pilihannya adalah pada yang diajak. Apakah yang diajak mau atau tidak, itu 100% hak yang diajak. Kalau yang diajak harus mau, harus memenuhi ajakan itu namanya bukan ajakan atau bukan undangan. Itu namanya pemaksaan. Nah, dan saya kira apa yang saya ucapkan kepada Gus Jaka juga melalui balasan komen saya terhadap komen beliau tersebut adalah hal yang wajar, hal yang biasa-biasa saja. Namun kalangan Laskar Aswaja menjadikan ini sebagai cara menyebutkannya, sebagai senjata lah, sebagai bahan untuk menyerang saya. Sobat-sobat, kita bisa lihat bagaimana komen-komen mereka. Ada yang bilang saya ngeles, takut malu, pecundang, macam-macam. Saya sendiri sebenarnya merasa lucu lah, merasa geli melihat komen-komen mereka. Karena mereka menganggap kalau saya pecundang, di mana saya pecundangnya? Yang namanya pecundang itu pernah dikalahkan. Itu yang namanya pecundang. Nah, perdebatan saya dengan Gus Jaka belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Dan kan Gus Jaka selalu menghindar untuk menanggapi saya secara langsung di dalam konten-kontennya. Karena menganggap saya mungkin tidak levelnya. Memang dalam ilmu-ilmu yang lain saya memang bukan levelnya Gus Jaka. Saya akui itu. Akan tetapi dalam masalah bid'ah, saya yakin saya akan unggul. Itulah makanya kan Gus Jaka selalu menghindari. Meskipun pada akhirnya dia pernah kan menanggapi saya secara langsung.
Dia menjilat ludahnya sendiri dan masih menghindar ya membahas masalah tahlilan. Dia hanya mengatakan ya tahlilan itu kan pekerjaan orang lain. Hanya itu. Ya, bukan substansi bahasanya. Nah, jadi di mana saya bisa dikatakan pecundang? Nah, masalah saya tidak memenuhi ajakan dia itu hak saya. Ya, karena ya memang saya merasa belum perlu live streaming dengan beliau. Sampai kapan? Ya sampai saya merasa perlu untuk live streaming dengan beliau. Karena dari pengalaman perdebatan yang sudah terjadi, ujung-ujungnya perdebatan itu tidak ada hasilnya. Ya karena landasannya berbeda. Yang satu landasannya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara yang satunya lagi berdasarkan kitab. Artinya berdasarkan kitab dan imam mazhab. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ya kalau kita mau membandingkan Rasulullah dengan imam mazhab, kan tinggi Rasulullah. Al-Quran dengan kitab-kitab para imam, kan lebih tinggi Al-Quran. Ya meskipun mereka sering berkilah. Kamu tahu sholat, tahu wudhu dari mana? Ya dari ulama. Bukan berarti, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini sudah sering saya katakan, bukan berarti menafikan seluruh pendapat ulama. Pendapat ulama, pendapat imam mazhab tetap menjadi acuan. Tetapi pendapat dan pemahaman mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah yang dipegang, yang dijadikan rujukan oleh dakwah-dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti juga yang dilakukan oleh Muhammadiyah, MTA, Persis, dan yang lainnya. Nah jadi sobat-sobat, kalau kita lihat dari komen-komen mereka, jelas sekali kan, bahwa yang ingin mereka lihat, yang ingin mereka cari, bukan kebenaran. Tetapi ingin membuat saya malu. Itu yang diinginkan oleh mereka. Jadi dari niat-niat mereka ini juga ya tidak benar. Menginginkan saya memenuhi undangan tersebut. Kemudian ya, bukti yang paling nyata, ini tidak bosan-bosan saya ungkapkan. Perdebatan antara Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin, dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Ini kan bukti yang jelas ya, bahwa debat yang dilakukan tidak punya arti apa-apa. Karena sekali lagi, yang mereka cari bukan kebenaran, akan tetapi pembenaran. Dan ketika kebenaran sudah ditampakkan, menyalahkan amalan TBC mereka, toh mereka tidak meninggalkan amalan tersebut. Mereka tetap kekeh
pada amalan-amalan mereka. Bahkan lebih menjadi-jadi lagi menyerang Wahabi. Itu yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Dan seandainya saya memenuhi ajakan Gus Jaka dan saya bisa membuktikan bahwa amalan TBC mereka bid'ah mungkarot, bid'ah tercela, kemungkinan akan sama yang akan dilakukan oleh Gus Jaka seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, jadi itulah sebenarnya yang menjadi pertimbangan saya, ya, kenapa saya belum bisa atau belum ingin memenuhi ajakan Gus Jaka tersebut. Sampai kapan? Ya, sampai saya ingin dan merasa live streaming atau perdebatan langsung itu ada manfaatnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.